menarik. Pilotnya nggak adil banget. Banyak banget di sisi atasnya tuh tipis banget. Kalau kita lihat, Onyx ya, bakalan gitu kritikal. Wow, ini makanan buat Indonesia harusnya. Salah ya Onyx. Ini yang gue bilang menariknya juga si kritikal itu kalau misalnya di game pertama Liga Nasionalnya itu memang sempat turun di posisi arah Cape Town atau arah Kota Tua menuju Sentosa, walaupun ujung-ujungnya rotasi kedua mereka adalah ke Sentosa. Dan sekarang dia bertabrakannya VOV-nya sama Onyx yang gue percaya Bisa. Indonesia yang udah natakin kritikal berkali-kali bisa lah. Ayo. Bisa. Dan kalau kita di sini Bima Saktinya ternyata dari tim Knockout-nya bakalan juga ketemu tim XP. Dimana dari Ponggotnya udah melakukan spray ke arah Emerald tapi masih sedikit miss. Nah ini dia. Ini sebenarnya gue yakin dari kritikalnya dia mau ke arah Sentosa seperti yang lo mention tadi. Iya emang pengen ke arah Sentosa. Cuman itu rumah dia soalnya. Dibegal sama tim Onyx di sini. Yap, dan oke, kita geser dulu nih di itu ya poin eliminasi. Tadi gue ngelihat kalau misalnya tim EXP ternyata lumayan berdarah-darah dan auto knockout berhasil mendapatkan juga. Ini menarik karena tim EXP ini adalah PR-nya Indonesia sekarang. Jadi perlu kita perhatikan juga nih gugur nggak gugurnya dia. Iya. Terus tapi yang sebenarnya patut digugurkan di awal tuh King of Gamer. Kau gitu dari tadi konsisten banget gitu loh. Betul. Jadi ini kalau misalkan dari KOG sampai match keempat ini masih konsisten, itu bahaya banget. Yes. Cuman masih ada harapan sih sebenarnya untuk di 5 besarnya ya. Ya, karena tetap aja yang kita cari objektifnya dari play-in sini adalah top 5. Jadi gue berharap RFI bisa nyusul Onyx Olympus untuk standing ada di posisi top 5 lah sampai menuju tiket grand final. Betul. Jadi ibarat kata masih di posisi 4 atau 5 itu masih aman lah ya. Yep. Cuman sebenarnya angka-angka lebih aman lagi sih di posisi 2 atau 3 itu lebih better sih. Ya, sini kita mumpung masih menunggu. Tadi kita sempat sedikit shout out tentang KOG ya. KOG itu sebenarnya selalu turun di posisi mil kalau nggak di Riverside. Dan kebetulan tadi di game pertama Bermudanya dia turun lagi di Riverside. Dan sekarang game keempat Bermudanya dia turun lagi di Riverside. Jadi masih beberapa tim-tim yang let's say udah ada di posisi atas. Banyak banget yang nggak merubah skemanya. Justru masih tetap dengan cara permainan mereka ketika ngomongin tentang Liga Nasionalnya gitu. Nah, sebenarnya dari situ itu bisa ketahuan banget sih strateginya apa. Harusnya betul. ketahuan kan. Iya. KOG seperti yang lu mention turun di Riverside. Iya. Coba kalau misalkan ada tim yang langsung nabrak ke situ. Bener. Bahaya banget itu. Nge-shutdown KOG. Nah. Enak banget. Itu the way lu ngetatakin EVOS kalau di Indonesia. Enggak boleh ditungguin sampai late game. Lu tabrak EVOS-nya gitu kan. Tapi oke, kita lihat dulu. Bener aja. Karena kritikal sekarang yang udah menerima critical damage dari Onyx tentunya. Yes, di sini kita lihat ternyata kritikalnya menerima damage kritikal yang cukup sakit dari seorang Jars yang menggunakan MP40-nya cukup sakit. Dari Tayo dan Launya udah mulai regroup di sana. Kayaknya seorang Iconic berusaha melakukan back off dulu atau mungkin dia kabur ya. Yep. Untuk mengamankan placement. Kalau kita di sini dari Jarsnya udah kepantau satu, harusnya coba di spray down menggunakan scarnya di sana. Nice, Jars. Damage yang cukup sakit tapi masih bisa decoy manja. Dari Tayonya juga udah melakukan flanking ke sisi kanan perlahan tapi pasti juga. Ini bahaya banget dimana kalau kita lihat ternyata dari Iconicnya masih ada di belakang. Yes, tapi lu harus lihat ya tadi Jars Free Fire kena 2 orang sekaligus dan akhirnya maksa 2 orang langsung ke back off dari dalam. Nah ini EXP nih yang tadi memang lagi head on terhadap auto knock dan sempat dimenangin oleh auto knock, which is good buat Indonesia ya, karena PR Indonesia adalah membuat EXP runtuh. Tapi ternyata EXP masih bisa memberikan sebuah perlawanan yang signifikan juga untuk di early game. Iya tadi gue takjub banget sama Ponggot dimana dia menggunakan plasma dedekannya. Di sini bisanya terkena down, Jarsnya melakukan spray down ke arah Iconic di sana. Apakah masih bisa di-rev? Oh, dari Tayonya juga terkena down di sini. Hati-hati. Salau dan juga orang Indonesia masih bisa harusnya. Apakah masih coba di-revive dulu, gak mau terlalu terburu-buru dari Lau dan kawan-kawan. Kita harap di sini Indonesia bisa. Dan akhirnya di sini critical elite-nya harus ditusunkan oleh Onyx Olympus. Wow. Yes, ini dia Indonesia. Doaku terkabul. Ayo tabrakin kritikal di awal. Dapat kritikal 1 squad bos. Dan itu dia. Nice, tentunya Onyx Olympus berhasil ngebalesin sebuah kekalahannya di game kedua, di game ketiga dengan sebuah early game sangat cantik untuk teman-teman dari Indonesia juga. Nah, tadi kita agak sedikit move on ya, karena gue sempat lihat kalau misalnya KOG tadi dapat 3 orang dari LGDS yang harusnya early gamenya KOG sebagai top 1-nya untuk secara
keseluruhan itu ya standing sementara Yes, ini betul. masih cukup kuat untuk early game juga nih. Yes, di sini ternyata di kawasan Mars Electric dan juga Factory-nya ada tim TG yang bakalan bertemu dengan tim XTZ, di mana Yes. kalau kita lihat ternyata ada knockdown satu dari tim 4U-nya di sana. Kayaknya nggak bakalan dilepas dan langsung di end begitu saja. Ini bakalan sulit banget untuk 4U dan mereka memilih untuk back off dulu menggunakan mobilnya, mencari tempat aman dan mengamankan placement point. Tapi hati-hati, di sini ada BTS yang udah melakukan spray down karena mobil udah terkena headshot damage yang cukup sakit banget. Dimana kalau kita lihat ternyata 4U-nya serba salah, udah ditunggu juga di spray down oleh seorang BO di sana dan mobilnya hancur begitu saja. Ini Yes. posisinya kalau kita lihat Ravalda, Yep. di bagian tower ternyata ada XP Caramel yang udah nungguin juga. Nah, ini last man standingnya EXP ya, karena tadi yang sebenarnya dia sempat posisinya dijepit untuk oleh teman-teman auto knockout, tapi kita pindah POV-nya ke Onyx tadi, jadi gue nggak ngeliat, cuman gue ngeliat ada satu notification kill di mana si EXP ini masih bisa nge-clutch, dan itu yang ngebikin posisi 1 versus 2 si EXP yang memang lagi di standing keseluruhan ada di posisi kedua, langsung masih bisa secure placement dengan satu orangnya di posisi tower tadi gitu. Iya, iya. Waduh. Betul. Dan kalau kita lihat di sini di kawasan ini, kalau orang Ini Indo Baby bilang, Argon versus Burst the Sky. ini kalau orang Indo bilang ini Apa tuh? batu aura. Waduh, Tapi orangnya lagi nonton, bos. iya, nggak apa-apa karena kan di sini kita pokoknya FF Indo bersatu. Betul. Yang Jadi, penting ujung-ujungnya buat Indonesia ya nggak iya. sih? Jadi mau kalian itu fans dari e-sport apapun, pokoknya tetap dukung Indonesia karena di sini Wah, memang FF V-Gaming. Indo bersatu. Wah, ini bahaya banget sih. V-Gaming-nya udah nyamperin ke arah labirin di mana di situ ada tim 4U ternyata bakalan coba dimasukin Yuk. aja oleh seorang Dark Club di sini. Bahaya banget tapi kayaknya udah tahu, harusnya udah sedikit mundur dulu, coba di timer dulu, dimasak dulu geraknya oleh seorang Dark Club di sana. Tapi masih berusaha dicari dulu posisi, kayaknya nggak ada yang menggunakan clue sih kalau gue lihat di sini. Yes, jadi belum ke spot ya. Belum Oke, ke-spot. kita sabar dulu di sini. Oh, Kita masih ini. melihat teman-teman Pakistan melawan Vietnam, dan gue berharap Pakistan bisa ngasih sebuah perlawanan karena kalau sampai V-Game ke shutdown enak banget buat Indonesia tentunya. Tapi kita lihat dulu karena ternyata langsung diras begitu aja satu Wow. orang kan dua is really hard for Pakistan. Dia diwakili oleh tim TG, tapi ternyata tim TG harus gugur di posisi ke-11 menyusul Critical X dari India ya tadi. Yes, bicara soal V-Game sebenarnya susah banget ya. Karena tadi kalau kita lihat itu 4 versus 2. Jadi udah chance yang besar banget sih untuk V-Gaming memenangkan pertarungan di kawasan labirin. Dan ternyata kalau kita lihat di sini RRQ-nya yang biasanya turun di center of the map di peak ya. Yep. Dia akhirnya turun juga di kawasan pinggir. Tadi kayaknya di observatory kalau nggak gua Iya, kalau berarti nggak ini salah masih lihat ya. sama kayak di Bermuda yang pertama ya. Di Bermuda yang pertama yang tadi RRQ sempat ketemu sama LGDS dan juga sempat ketemu V-Gaming dan akhirnya sempat ngeratain LGDS dan dapat beberapa V-Gaming kalau kita berbicara tentang game 1 Bermuda. Tapi ternyata LGDS-nya di sini jadi makanan buat teman-teman KOG di posisi atas map, di posisi shipyard, karena tadi memang si LGDS turunnya di situ dan ternyata ketemu KOG-nya juga di situ. Dan di sisi lain V-Gaming-nya di sini udah rotasi pakai kaleng, sebuah skenario yang basic ketika kita mau jemput zona dengan menggunakan satu alat kendaraan yang lebih cepat ya. Yap. Nah, ini Burst the Sky juga lumayan PR Wow. karena dia secara Wow. standing lagi ngejar nih, lagi naik posisi Indonesia, lagi naik buat ngejar posisi Indonesianya. Yes, gue setuju banget. Dan tadi kalau gue sempet lihat itu di kawasan Batu Aura, dangernya udah di spot gitu aja. Ini bahaya banget Gak sih ada untuk tim kompon BTS. kan? Ini kayaknya Gak ada atap. gak ada atap. Bahaya banget sih kalau misalkan gue harus melihat player ini terknockdown oleh danger. Karena danger sekarang itu bisa gue bilang serem banget sih, knock end boy. Bukan boy ya, maaf. Gak, ini sedikit Gak apa-apa relaksasi. sih. Saya memang sudah tidak pernah dianggap wanita ya kadang-kadang. Oh. Oke, tapi ini menarik, ada Baby Argon, Baby Argon yang dari Malaysia, kemudian ada XTZ juga, ini dari India, adalah satu-satunya perwakilan India di game keempat sekarang karena Critical X-nya udah gugur duluan ya tadi. Kemudian masih ada Burst the Sky juga yang kita tahu dia salah satu perwakilan Vietnam yang lagi naik bersamaan dengan saudaranya V-Gaming. Nah, ini RRQ yang udah tadi juga dia sama skemanya ketika dia ngambil map kiri atas, lalu akhirnya next rotationnya basic lewat Bima Sakti Trip juga. Bima Sakti Trip tadi tempat
drop pointnya si EXP, tempat drop pointnya juga auto knockout. Tapi perlu diingat auto knockout udah lumayan berdarah-darah sama si EXP tadi. EXP juga tersisa 1 orang. Yap. Nah, jadi harusnya masih bisa disusul sih. Nah, bicara soal auto knockout, tadi kita udah sempat lihat di mana auto knockoutnya dia mengamankan kompon di kawasan rumah L yang ada di Bima Sakti. Tapi dari RRQ-nya nggak coba rotasi ke sana. Kayaknya dari tim RRQ-nya dia mungkin bakalan sedikit holding position di sini, atau mereka memilih holding position di kawasan rumah sabun yang ada di pik sana. Gue senang sih RRQ di sini udah lebih sabar. Betul. Udah lebih bermain dengan menurunkan ego, jadi nggak masalah untuk lebih decide menuhin research di awal-awal, cari glue sebanyak-banyaknya juga, terus menuhin medical kit, dan sampai akhirnya kita menuju middle game minimalnya udah cukup kuat gitu, dan nggak terlalu ngeras lah, posisinya agak ditahan gitu emosinya. Ya, karena kadang juga kalau nafsu itu nggak baik juga ya. Iya. Terkadang dari RRQ dan Onyx sedikit harus mencari momen yang pas di mana ketika mereka harus maju melakukan clash. Sebenarnya paling enak itu jadi third party sih, ketika Ya, lagi ada benar. peperangan kita berusaha melakukan steal kill, kemudian kita bisa menculik satu persatu, itu lebih better ketimbang kita lagi perang ternyata ada orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Itu malah gak cuan banget Ya, sebenarnya. tadi kalian sempat lihat ya, itu ada 3 poin eliminasi yang udah di-secure sama KOG. Itu adalah poin terhadap LGDS. Tadi Riverside merupakan tempat drop poinnya teman-teman KOG yang sekarang dia udah masuk ke arah center of the map juga. Artinya next zone-nya mereka udah pada baca juga dari predik kalau misalnya akan bersinggungan juga Indian of the Store-nya di posisi pick. Tapi ternyata masih ini benar-benar sekeseluruhan tim agak cukup defensif menuju Betul. middle game-nya, karena memang udah harus ngejar point placement sih kali ini, mengingat ini udah masuk ke pertengahan game gitu. Iya, bisa dibilang ini game keempat. Yep. Gak terlalu seagresif di match-match sebelumnya ya. Kalau kita di sini memang dari kebanyakan tim itu mereka memilih untuk menahan di komponnya masing-masing. Karena sejujurnya kalau misalkan ini kompon ada di tim BTS itu bakalan enak banget sih posisinya, karena dia bisa dari vision dari arah pick, juga bisa dari arah pojok bisa. Cuman yang jadi masalah adalah di sini tempatnya terlalu open. Yes, mungkin yang so far masih cukup paling enak juga di sini KOG ya, karena KOG masih dapat 1 kompon kuat, dan di sini Burst the Sky seenggaknya advantage mereka adalah mereka bisa dapat posisi di atas ataupun di posisi lower ground. Nah, ini Baby Ergen juga sebenarnya masih enak. Ini adalah tempat yang kita tahu rumah lantai 2 yang cukup kuat untuk defense dan susah banget buat matahin peperangannya, let's say dari rumah lantai 1-nya. Jadi Baby Ergen juga so far masih cukup enak, dan masih enak juga buat teman-teman dari KOG sih, terutama yang sebenarnya dapat banget rumah labirin yang masih tengah-tengah dari zona itu sendiri gitu. Iya. Ini zonanya bener-bener kalau menurut gue sih agak sedikit gak adil, karena oke lah mereka mendapatkan beberapa kompon yang menarik ya. Cuman di sini yang bakalan menjadi sulit adalah untuk tim XTZ mungkin yang bakalan mencoba masuk ke arah rumah sabun. Karena kalau kita lihat tadi RRQ-nya juga sempat mau masuk ke arah rumah sabun, tapi gue belum tahu sih dari RRQ-nya mereka masih berada di kawasan Bima Sakti yang tadi ada gubuk kecilnya, atau mereka udah rotasi ke arah kompon berikutnya. Karena dari tadi kalau kita lihat ternyata lagi berfokus ke arah pick, di mana ada 3 tim, KOG, XTZ, dan juga tim Argon ya. Iya. KOG karena udah ngeluarin airdrop bakal hold position di sana sampai nunggu next zone-nya. Dan di sini tadi menariknya XTZ masih bisa pembagian spread out 2-2, di satu di rumah kecil, satunya lagi di rumah letter L. So far masih cukup enak-enak aja, dan Olympus lebih memilih sedikit menahan zona next-nya di arah Pocinok. Dia harus, dan yang gue suka dari Olympus adalah mereka ngebiarin fight dulu di arah depan, baru habis itu dia masuk dengan sangat sabar sampai setelah teman-teman yang ada di dalam zona itu udah pada berperang dan gak fokus terhadap posisi Onyx yang tiba-tiba secara sneaky masuk. Dan ini yang berusaha untuk dilakukan sama Olympus ketika dia di Bermuda pertama tuh ya. Dia juga ngebiarin teman-teman dari saat itu dari Critical X, pokoknya ada 2 orang yang lagi fight di arah rumah sabun di Bermuda pertama, dan itu ditungguin aja sama teman-teman dari Onyx, dan Onyx jadi third party udah tinggal menonton gitu kan. Yap. Dan ternyata di sini tim BTS-nya fokusnya teralihkan oleh tim VGM yang berusaha masuk menggunakan mobilnya. Wow, damage yang cukup sakit sekali dari Sound Club di sini. Dan BO-nya juga udah melakukan tapping aja. Dan di sini kayaknya Onyx punya peluang untuk menjadi third party nih. Yes, Onyx ketika mendengar suara firing kayak gitu udah langsung
nggak pengen buang waktu, dia langsung ngambil kesempatan untuk ngambil step ya, biar pertama nggak terlalu di aware dan siapa tahu bisa steal kill. Tapi ternyata seorang Lau justru harus menerima damage balik. Di sisi lain juga di arah high groundnya itu udah ada Baby Argon kali ini. Iya. Baby Argonya udah nungguin Onyx juga. Ini bakalan susah banget sih sebenarnya untuk Onyx, kecuali dari Onyxnya bisa menunggu momen Ini dimana bisa, XTZ ya. ini bisa karena si Baby Argon ini dia lagi fight sama si XTZ sama si India ini. Betul. Dan menariknya Olympus harusnya masih bisa jadi third party, tapi ternyata Baby Argon perwakilan dari Malaysia nggak bisa dibiarin begitu aja karena dia sudah aware sama kedatangan teman-teman Onyx Olympus. Yap, ini bakalan sedikit susah banget untuk tim Onyx dan kawan-kawan, dimana LGTS harus puas di posisi ke-10 juga. Ini udah zona ke-4 mau ke-5. Oh, Wizanya ter-knockdown begitu saja di kalau kita lihat. Dan Jersey berhasil 1 point kill, tapi Jersey harus dibalikin ke knockdown juga. Tersisa Tayo dan juga Lau di sini. Apakah masih bisa masuk ke dalam zona? Ini bakalan susah banget. Tersisa Tayo seorang diri, bakalan menjadi the last standing man. Oke, dari Tayonya nggak mau terlalu terburu-buru juga. Dia masih coba holding, menunggu momen yang tepat untuk masuk ke dalam zona. Karena hati-hati Tayo. Aduh, movementnya pindah di mana? Di sini kita lihat RRQ Changsunya sepertinya bakalan coba melakukan spray ke arah tim. Oke, Nice. XP ternyata. Nice, RRQ Oke. nge-shutdown EXP. Tentunya yang memang kita tahu secara standing posisi lagi di posisi kedua. Tapi kita lihat dulu karena itu seorang Chansu berhasil mendapatkan satu lagi kah? Atau ternyata berhasil di steal kill kali itu. Wow. Akhirnya di sini BTS-nya harus pulang juga. Auto knockout-nya pulang di posisi keempat juga. Di sini RRQ masih bisa buya. Tersisa 3 tim. Come on Indonesia. FF Indonesia bersatu. Come on, komen yang banyak guys. Pokoknya ini Indonesia harus bisa buya sih. 6 poin kill udah diamankan. Baby Argonya juga harus pulang. Tersisa 2 tim. Indonesia harusnya bisa sih. Tersisa RRQ dan juga tim KOG. Ini dia. Pulangkan KOG. Ya, let's go shutdown di KOG. Para Osaka di sana. Aduh, granatnya mantul, Bapak Lagelot. Apa yang terjadi? Hati-hati, coba di jump shoot yang terbaik. Udah satu di sini, langsung diantar Mamun. Tersisa 1 lagi. Come on Indonesia. Kau bisa. Lagi. Wow. RRQ. Di posisi ke-1. Wow, what amazing game. RRQ Hades berhasil mendapatkan buyanya. Lagelot menjadi MVP dengan 7 poin kill. Wow. Ini dia, like, gawat membuktikan sebuah kapten